Anies, bagaimana Migran Care melihat kasus ini? Ya, pertama tentu kita mengecam apa yang sedang viral sekarang, bagaimana situasi ABK yang dieksploitasi dan mengalami perbudakan sedemikian rupa yang sesungguhnya praktek ini sudah berlangsung sangat lama. Bagaimana sektor ABK sudah lama diidentifikasi oleh Walk Free, sebuah gerakan global untuk melawan perbudakan modern, sebagai salah satu sektor yang paling rentan mengalami perbudakan di seluruh sektor pekerjaan. Gitu. Tetapi karena respon pemerintah dan kebijakan negara terkait dengan pelindungan ABK di Indonesia sendiri di tingkat nasional sangat tidak berpihak dan minim, sehingga kasus-kasus seperti ini. Dan kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migran Care, Anies Hidayah. Selamat pagi Pak Anies. Anies, bagaimana Migran Care melihat kasus ini? Ya, pertama tentu kita mengecam apa yang sedang viral sekarang, bagaimana situasi ABK yang dieksploitasi dan mengalami perbudakan sedemikian rupa yang sesungguhnya praktek ini sudah berlangsung sangat lama. Bagaimana sektor ABK sudah lama diidentifikasi oleh Walk Free, sebuah gerakan global untuk melawan perbudakan modern, sebagai salah satu sektor yang paling rentan mengalami perbudakan di seluruh sektor pekerjaan. Gitu. Tetapi karena respon pemerintah dan kebijakan negara terkait dengan pelindungan ABK di Indonesia sendiri di tingkat nasional sangat tidak berpihak dan minim, sehingga kasus-kasus seperti ini terus berulang. Oke, kasus pelanggaran HAM kepada pekerja migran Indonesia ini kan bukan pertama kali yang terjadi. Ini kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama karena sektor ABK ini salah satu sektor yang memang sektor khusus di laut, sehingga pengawasannya memang sulit dijangkau oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, dari sisi rekrutmennya selama ini juga tidak banyak memberikan proses yang mengedukasi dan berpihak kepada mereka, seperti misalnya dalam kasus ini bagaimana perjanjian tentang mereka setuju untuk dilarung di laut itu kan sesungguhnya batal demi hukum gitu, karena itu dilakukan atas dasar intimidasi gitu dan keterpaksaan. Jadi kebijakannya juga sangat lemah. Sampai hari ini kita masih menunggu peraturan pemerintah tentang perlindungan awak buah kapal yang sudah diinisiasi sejak 2 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini belum rampung karena ego sektoral antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, dan Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Sehingga ini juga semua harus jadi satu momentum untuk membereskan semuanya. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah? Apa langkah tegas dalam menuntaskan kasus ini dan memastikan bahwa kasus ini tidak terjadi kembali ke depannya? Tentu yang pertama kita mengapresiasi kedutaan kita di Korea Selatan yang mengajukan nota protes diplomatik, tetapi itu saja tidak cukup karena proses investigasi yang sedang dilakukan oleh Korea Selatan itu perlu didukung dan Indonesia harus lebih proaktif gitu. Yang kedua, Indonesia juga harus melakukan upaya-upaya investigasi dalam proses rekrutmen ke seluruh awak kapal yang terlibat di dalam yang bekerja di dalam 4 kapal berbendera Tiongkok ini, sehingga fakta yang sesungguhnya mulai dari proses rekrutmen itu bisa diungkap aktor-aktor jaringan trafficking di balik bagaimana mereka tereksploitasi. Yang ketiga, saya kira pemerintah tidak boleh normatif gitu ya. Misalnya mendengarkan statement pemerintah kemarin yang memperlihatkan bahwa sesungguhnya pelarungan itu biasa karena ABK sendiri sudah menyepakati atau menandatangani perjanjian gitu. Sekali lagi, perjanjian yang ditandatangani pekerja migran itu selama ini dalam tekanan gitu, sehingga sekali lagi keabsahan demi hukumnya harus dilihat kembali gitu. Jadi yang terakhir adalah mengevaluasi seluruh proses rekrutmen kebijakan yang selama ini sangat merugikan ABK dan memposisikan mereka itu ada pada posisi subjek perbudakan gitu, terutama mereka yang bekerja di sektor kapal ikan. Oke, ini kan Kemenlu mencatat baru-baru ini terdapat 3 jenazah WNI yang dilarungkan ke laut. Memangnya apakah selama ini banyak laporan memang pelarungan jenazah WNI yang menjadi ABK?
nyaris mereka yang meninggal di laut selama bekerja sebagai ABK itu jenazahnya dilarung. Nah, ini juga bertentangan sesungguhnya dengan regulasi terbaru kita, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bahwa setiap pekerja migran yang meninggal dunia di luar negeri, maka pekerja migran berhak dipulangkan jenazahnya dan dimakamkan di negara setempat atas persetujuan keluarga. Jadi tidak kemudian menjadi kesepahaman atau konsensi bahwa mereka bisa dilarung sewaktu-waktu gitu. Nah, itu adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia gitu. Jadi ada pertentangan dong, Anies, antara ILO, peraturan ILO dan juga undang-undang yang baru tersebut. Bahwa kalau perusahaan mengatakan ketakutan penyakit menular, itu dasarnya apa? Apakah ada keterangan medik yang dibuat oleh perusahaan dan itu adalah memang berdasar surat dari medical yang resmi gitu? Karena kita sendiri juga menyaksikan, apalagi di dalam kapal ini mereka juga diduga melakukan illegal fishing gitu. Mereka mencari tuna, tetapi sesungguhnya berdasarkan testimoni para ABK, mereka juga mencari lumba-lumba, hiu gitu. Sehingga kalau mereka bersandar dan menurunkan jenazah, ketakutan juga untuk kena pemeriksaan kepolisian setempat dan lain sebagainya. Oke, Anies, ini kan dalam masa pandemi COVID-19, apa yang seharusnya dilakukan para pekerja migran, khususnya ABK? Apa yang harus dilakukan adalah tentu mentaati protokol yang sudah dibuat, yang berlaku di mana mereka bekerja gitu. Di setiap negara punya kebijakan yang berbeda gitu, dan pekerja di sektor ABK itu kan mereka berlayar di wilayah ZEE gitu, sehingga bagaimana protokol yang berlaku sesuai dengan yang berlaku atau sedang berada di lautan di mana negara itu memberlakukan satu kebijakan tertentu soal protokol kesehatan dan lain sebagainya gitu. Tetapi ini tidak bisa hanya ditanggungjawabkan kepada ABK, tetapi juga berpulang bagaimana perusahaan kapal itu juga memfasilitasi proteksi kepada seluruh awak kapal yang bekerja dalam masa pandemi ini. Oke, terima kasih Kepala Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migran Center atau CARE, Anies Hidayah.